Baik, baik, baik. Ini saya menyikapi daripada Pak Ibnu Asusi yang membacakan sebuah hadis yang luar biasa, membacakan hadis dan itu pendapat daripada empat imam mazhab di dalam kitabnya ya. Bahwa empat imam mazhab ini salah satunya termasuk daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika memang bacaan Al-Qur'an itu memang sampai kepada imam. Imam Ahmad juga berpendapat demikian, lalu Imam Malik juga berpendapat demikian. Saya mengutip daripada perkataan Imam As-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya bahwa janganlah kalian taklid kepadaku, tidak juga kepada Maliki, tidak juga kepada Hambali, tidak juga kepada Hanafi, tetapi ambillah dari mana kami mengambil. Jika memang pendapat ini benar tidak bertentangan dengan hadis Nabi, maka buanglah pendapatku, kembalilah kepada hadis Nabi. Itu perintahnya. Nah, itu Iya, betul, keliru, bukan begitu kata Imam Syafi'i. Bukan Saya begitu. hanya sebatas menyampaikan. Imam Syafi'i bukan begitu. Yang sampean sampaikan itu keliru Pak Mangun. Biar diluruskan dulu Pak Nirun. Keliru. Imam Syafi'i itu bilang idza sohal hadisu fahuwa madhabi. Kalau sohih hadisnya itu madhabku, bukan buanglah pendapat saya. Tidak ada Imam Syafi'i bilang begitu. Astagfirullah. Itu ada dua. Yang satu itu yang saya bacakan. Oke. Gini Pak Mangun ya. Gini host. Adilnya monggo Pak Mangun disebutkan kitabnya, dibaca bareng-bareng karena di sini ada Ibnu Aswi, ada Pak Agus, ada Pak Hilman. Masing-masing boleh baca kitab, Pak. Sampean jangan remehkan ilmu mereka, Pak. Sampean framing itu namanya kalau nggak ada buktinya, Pak. Seorang mudai bila naik mahkamah itu harus membawa bukti, Pak. Ya. Monggo ditunjukkan buktinya, Pak. Ini semua Wahabi selalu mengatakan Imam Syafi'i berkata begini, bila dicek ternyata tidak begitu. Ini musibah ini, Pak. Penyesat umat itu, Pak. Pembohongan Pak. Monggo Gus. Monggo Gus. Pembohongan. Saya mau ngopi dulu. Pak Ibnu, monggo Pak Ibnu. Begini saya menjawab ya. Oh ya. Ya. Yang bertanya Kiai. Monggo. 1 menit, silakan 1 menit. Terkait berbicara mengenai masalah bid'ah ya. Saya pernah dengar Kiai bahwa Imam Syafi'i itu membagi 2 macam bid'ah. Yang pertama bid'ah hasanah, kemudian yang kedua bid'ah sayyi'at, bid'ah yang tertolak. Nah, di sini kan pendapat banyak dari kalangan asatidzah ataupun para kiai bahwa bid'ah hasanah itu selama dia tidak keluar dengan syariat Islam, artinya Al-Quran dan Sunnah, masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini diterima. Nah, ini yang saya dapat pendapatnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan tri tauhid Kiai? Apakah Rasulullah, kemudian para sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in pernah nggak membagi masalah tauhid ini menjadi 3 Kiai? Oke, siap. Kiai. Pertanyaannya Masya Allah sekali ya. Ini sebentar. Ini kalau dalam majelis ini namanya killing question. Pertanyaan yang membunuh gitu. Seharusnya ini pertanyaan ini disampaikan di ranah terbuka, semua on cam itu mantap itu. Jadi ini nanti siapa yang mau menjawab ya? Iya. Sebelum ada yang menjawab, saya bagi prolog dulu ya. Sebentar Pak Agus, saya bagi prolog dulu bahwa tri tauhid itu falsafah yang batil. Dan pada kurun-kurun yang pertama itu bid'ah itu paling pertama kali itu bid'ah tentang tauhid, yaitu yang mujasimah itu, Pak. Ya, gitu saja dulu prolog dari saya. Monggo yang mau menjelaskan, tafadhol Mas. Ya. Begini Pak, kalau macam tri tauhid itu kami belum menemukan sama sekali salafus soleh, dari salafus soleh dan ke atasnya itu yang membagi tauhid menjadi 3, tidak. Itu pertama. Kalau dikatakan bid'ah atau tidak ya sudah jelaskan, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Tri tauhid apa trinitas? Tri tauhid. Jadi begini Pak. Tri tauhid. Saya ini kayaknya agak mirip-mirip kayak gitu. Tri tauhid apa trinitas gitu loh. Gini. Tadi itu yang bertanya siapa ya? Yang bertanya mohon on cam. Sahabat online ya. Gini ya. Gini. Falhamdulillahil qadimil awali al akhiri bagi bila tahawuli, kan gitu ya. Wa ali wa sobi wa mantabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi, gitu ya. Itu di muqaddimah
di Muqaddimah Aqidatul Awam. Ya. Jadi segala puji bagi Allah yang kodim, yang awal, yang bako bila tahawuli tanpa berpindah randa, gitu ya. Dan wa ala alihi dan ke atas keluarga Nabi wasobihi wa mantabi dan kepada siapa yang mengikuti wa bisa bili dini wa bisa wa ali wasobi wa mantabi wa ali wasobi wa mantabi kepada yang mengikuti, dan semoga kita terhindar dari ajaran-ajaran bid'ah. Ya bid'ah di situ itu adalah bid'ah tauhid, Pak. Ya seperti Wahabi menjisimkan Allah, itu tauhid, Pak. Itu bid'ah itu, Pak. Seperti Mu'tazilah, itu semua bid'ah itu, Pak. Karena tidak akan kita temui tauhid dari para sahabat atau imam arba'ah yang tauhidnya mirip tauhidnya Wahabi yang trinitas itu, Pak. Gitu. Monggo Pak Ibnu ya, monggo. Pak Ibnu turun ya? Iya turun kayaknya Ustaz. Monggo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cuma susah taikan lagi ya. Pak Ibnu tadi udah keluar sih ya. Iya. Ya. Pak sahabat online sudah cukup jawabannya, Pak? Jadi berarti kita katakan bahwa secara tidak langsung orang yang meyakini atau membagi di tauhid itu melakukan bid'ah dalalah. Iya, Pak. Bid'ah yang pertama kali dibahas itu bid'ah tauhid, Pak. Bid'ah yang pertama kali itu dibahas bid'ah tauhid. Ya. Bid'ah tauhid ya. Pertama kali itu. Siap, Kiai. Siap. Karena saya pernah tanya terkait ini dengan teman-teman yang mengatakan bahwa kita membagi tauhid itu menjadi 3 itu hanya untuk memahamkan saja tentang mengenai sifat-sifat Allah. Terus saya tanyakan lagi, terus bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa meski harus paham dengan syariat, mesti paham dengan tarekat, mesti paham dengan makrifat. Terus bagaimana? Oh enggak, ini tidak ada di zaman Nabi. Kata dia begitu. Nah, terus bagaimana dengan cerita tauhid itu? Apakah ada di zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in? Oke, saya jelaskan sedikit, Pak ya. Membahas tentang masalah cerita tauhid ini. Oke, siap Pak. Ya. Gini Pak ya. Kalau sebenarnya kalau tentang pemahaman pembagian tauhid itu khilaf, Pak. Cuman yang paling berat sekali itu kenapa uluhiyah dan rububiyah dipisah. Itu yang pertama, Pak ya. Namun bila dibuka isinya ini lebih parah, Pak. Contoh ya, Khalid Basalmah itu menafsiri yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Khalid Basalmah itu menafsiri, Pak ya, Allah itu meletakkan kakinya di neraka jahanam sampai ada bunyi akan bunyinya daging berkerut. Wah, ini batil, Pak. Ini bid'ah munkaroh, Pak. Tidak bisa ditoleransi lagi, Pak. Bid'ah seperti ini dan banyak lagi, Pak. Mengatakan Allah ada tangannya kanan semua, itu berat itu, Pak. Itu bid'ah yang paling berat sekali, Pak. Gitu, Pak ya. Terima kasih Kiai jawabannya. Iya. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Pak. Pak Sang Surya. Iya Pak Kafiali. Pak Sang Surya tadi mengatakan Khalid itu di pidato yang mana ya? Coba kamu cari Khalid Basalmah menafsiri Allah ada telapak tangan, telapak kaki. Nanti saya carikan juga sebentar. Kita sapa dulu yang baru datang. Parahnya ini. Monggo. Benar Pak Suryadi. Ini Pak, yang kalau mempertanyakan ini Bang Kahfi, kalau mempertanyakan masalah 3 tauhid dinisbatkan ke Ustadz tadi, saya rasa kita lebih baik ke pencetus awalnya langsung. Oke. Siapa dia? Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Jadi kan kalau membagi dalam usul salafah beliau. siap. Nah, antum mau lihat salah satu hal yang ya perlu antum ya enggak tahu bagaimana keyakinan antum masalah tawasul.
tapi kurang lebih dalam Usuluddin, kitab beliau Usuluddinil Islam, itu dalam Qaidatul Rabi'ah beliau bilang begini, Al-Qaidatul Rabi'ah anna musyriki zamanina aglaz syirkan minal awwalin li annal awwalin yusyriku fir raha wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fir raha wa syiddah wa dalilu qoulihi ta'ala fa idza raqibu ila akhir. Nah, beliau bilang yang titik beratnya di sini, lida naro kathiron iman ya'budunal awliya wa adrohatal masyayikh wasadati wasadah yukhlisuna fi syirki bidu'aihim wal istighotha bihim fi hali syiddah war raha lahir. Nah, ini kurang lebih beliau bilang, ini asalnya dari mana kalau bukan perbedaan antara uluhiyah dan rububiyah, sehingga orang yang dalam masalah tawasul itu dikafirkan, dibilang syirik karena dianggap tawasul itu ibadah. Nah, ini kan pembagian ini kan berdasar dari pemahaman pembagian tauhid tadi. Itu masih dalam pembahasan ranah uluhiyah wa rububiyah. Orang yang bertawasul itu dibilang ya'budunal auliya, menyembah para wali. Itu satu. Kemudian, nah ini kan berdasar pada pembagian 3 tauhid tadi. Nah, kemudian di dalam asma tersyhur di kalangan kita semua bahwa Quran itu terbagi ada ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Mafhum nggih? Ayat-ayat yang tidak bisa kita nalar maknanya. Nah, itu apa kata beliau berdasarkan tauhid asma wa sifat. Beliau sama masih dalam kitab yang sama. Di dalam pembahasannya lebih lanjut kata beliau begini, wa ma wasofahu wa sammahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna was sifat al ulya wasfan hakikian la majazan. Antum paham ketika dibilang hakikian itu bagaimana dengan ayat yadullah fawqa aydihim dan lain-lain. Ketika dimaknai hakiki, apa yang antum bayangkan ketika makna hakiki dengan ayat-ayat mutasyabihat itu? Nah, di sini parahnya 3 tauhid itu, saya rasa. Nah, Pak Kafi Ali, ini saya dengarkan sampean untuk ceramahnya Khalid Basalamah ya. Bentar dulu Pak, saya tanggapi dulu Pak. Ya, saya udah. Saya tanggapin Pak ya, Pak Hilmari Pak ya. Jadi untuk urusan tri tauhid, kita sepakati dulu itu bab amaliyah atau bab ilmu. Itu kita harus ketahui dulu. Ya. Pak, kalau sampean itu salah itu Pak. Bab amaliyah, ya. Ya. Jadi begini Pak, Pak Kafi, jangan jauh-jauh dulu. Gini. Kalau mau bertanya itu mbok diperkemas dulu Pak, diperjelas dulu pertanyaan tuh biar rapi Pak. Sampean mau menjelaskan tentang tri tauhid kok bab amaliyah, itu gimana itu Pak? Saya yang menjawabnya nanti bingung Pak. Saya itu kepikiran begini. Astagfirullah, sampean itu mana kepikiran? Saya mau nanya nih Pak Ustaz. Tolong dengarkan dulu. Iya, tapi yang kemas Pak ya. Yang kemas itu masuk bab amaliyah atau bab ilmu, kan saya bertanya begitu. Iya, tapi seharusnya sampean sebagai sa'il. Gini Pak, baru kita bahas. Sa'il itu harus sekurang-kurangnya ya ada ilmu Pak. Ya, sa'il itu harus ada ilmu. Kita itu membahas tauhid. Tauhid itu bukan amal, Pak. Mbok yo yang cerdas sikit, Pak. Jadi enak menjawabnya, Pak. Monggo, Pak. Ditarik balik saja soalannya, Pak, biar enak, Pak. Itu bagaimana? Saya izin Kang Ali, udah, jangan membahas masalah itu, udah. Saya mau bertanya ke Udah. Biarin aja, biarin. Tidak akan pernah nyingkron. Yang pasti bahwa memang kita ambil ilmu dari mereka yang memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Gitu aja udah. Gitu. Kita ambil ilmu dari mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ada juga di dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah perantaraan untuk mendekatkan diri kepada aku, kata Allah di dalam Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an itu mentafsirkan bahwa wabtagu ilaihil wasilah ini itu ada 2 perkara. Satu dengan amal soleh, yang kedua dengan asma wa sifat Allah.
Gitu. Jadi wasilah di sini bukan perantaraan ketika para waliullah ini meninggal dunia, lantas kita berdoa untuk disampaikan kepada Allah, itu yang dimaksud. Oke Bukan Pak, oke Pak. itu, gitu maksudnya. Siap. Oke, kembali ke Tri Tauhid lagi. Dari Bukhari. Ya, untuk Pak Mangun Jaya saya sepakat, saya setuju. Jadi begini, tolong sebentar saja. Iya. Monggo, Jadi monggo. urusan ilmu yang mana itu sebagai sarana untuk gampang itu dibagi, melainkan ketika kita bertauhid dengan tauhid rububiyah itu sudah berbeda. Kalau tauhid itu sudah mencakup ketiganya, tapi kalau hanya tauhid hanya uluhiyah aja. Antum Jadi tolong tahu dibedakan nggak apa antara itu? minum dengan minum sirup. begini, Minum dengan minum sirup itu sudah sesuatu yang berbeda. Kalau minum Saya simpulkan dulu, Bos. Bentar, Bos. Sebentar, Bos. Gini, Bos, saya simpulkan dulu ya. Kata Pak. Sampaikan sampai selesai. Sudah selesai Pak Kafi? Pak Kafi sudah selesai? Saya mau nyelas ya, sedikit. belum, tolong dengarkan. Iya. Saya minta Ah. waktu 1 menit nyelas sedikit. Iya, monggo. Sebentar monggo. ya. Nanti Jadi Sebentar Pak Supardi, biar Pak Kafi Kasih dulu, waktu, Pak. dalam Bang Ali, kasih waktu. Hmm. Monggo Ya. Pak Kafi. Jadi ketika kita bertauhid itu kita harus di antaranya adalah mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya sang pencipta, dan kita iman atas asma wa sifat. Seandainya di antara 3 esensi tersebut tidak menyatu, hanya akhirnya protol, hanya meyakini kepada Allah sebagai pencipta, maka kita tidak mengesahkan Allah, maka apakah itu benar? Siap. Saya rasa itu bermasalah. Oke. Karena Sudah dia Pak ya? hanya meyakini bahwa Allah itu adalah sang pencipta, tapi tidak mengesahkan Allah. Bermasalah juga. Oke, sudah Pak ya? Ya. Oke, gini ya. Kemudian ketika kita mengesahkan Allah, aku tidak beriman atas asma wa sifat, bermasalah atau tidak? Nah, seperti Oke. itu. Jadi bukan dibagi, itu esensi, 3 esensi yang harus Oke. harus Oke, Pak, paham dimiliki Pak. setiap Pak insan dalam Kafi, bertauhid. sudah paham. Sudah. Gini ya. Ke pertanyaan dari Pak Kafi Dan itu itu bukanlah pribadi bukan dari mana Iya, kita iya. mengesahkan Allah Iya, itu adalah iya. pribadi, gimana cerita? paham Pak. Gini Pak. Kalau Gini. sampai Sudah Pak. Sudah Pak. akidah Sudah, Pak. umat sebelah itu jelas kita mengatakan itu pribadi. Pak Kafi, Biarkan sudah selesai Pak. dulu, biarkan selesai Sudah. dulu. Silakan. Oke, gini. Kata Pak Kafi, Tri Tauhid dibagi 3 itu sebagai sarana untuk mengesahkan Allah. Kan gitu ya. Oke, itu inti dari pertanyaan Pak Kafi. Maka saya jawab, bila sarananya batil, maka yang dicapainya batil, Pak. Bila sarananya jelek, buruk, maka yang dicapai buruk, Pak. Dan sampean mengatakan mengesahkan Allah, kan gitu ya. Sampean mengatakan mengesahkan Allah. Apakah semua Wahabi tahu tentang mengesahkan Allah, Pak? Saya bacakan ibarah ya, Pak ya. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidan fi dzatihi anna dzatahu ta'ala laisat murakabatan min ajai wa tarkibu yusama kama mutasilan wa bimana anahu laisa dzatan fil wujudi. Jadi mengesahkan Allah itu bukan seperti di tauhid 3, Pak. Mengesahkan Allah itu tidak terdiri dari beberapa bagian jusuk-jusuk atau jisim-jisim, Pak. Paham? Kalau mengesahkan Allah, mengatakan Allah ada tangan, itu batil, Pak. Tidak ada sahabat yang mengatakan seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi, bila sarananya itu sudah jelek, maka yang dicapai jelek. Gitu, Pak ya. Jika Tri Tauhid itu masih dipakai, maknanya tauhid sampean itu batil, Pak. Maka kembalilah kepada tauhid salaf yang dibukukan oleh Imam Asy'ari atau Al-Maturidi atau ahli hadis, Pak. Ya. Gitu, Pak. Jadi nanti sampean harus mengerti dulu Allah Esa itu seperti apa, Pak. Gitu, Pak. Monggo. Ini baik. Begini Ini saya minta dulu sedikit nih. Sudah Minta waktu dulu 1 menit. Saya menjawab ya. Pak Supardi. Ya, saya minta waktu 1 menit. Nanti yang bisa yang menerangkan siapa aja gantian 1 menit. Minta Ya. tolong dijelaskan. Monggo dimoderatori, Pak. Ini ya, Pak Supardi. pendapat saya ini ya. Monggo dimoderatori. Gimana? Dimoderatori sampean. Oke, jadi kan gini, pendapat saya yang penting saya ini Al-Quran itu saya pahamin ya, Al-Quran
dan hadis ya. Nah, apapun yang ada yang mampu saya lakukan. Yang contohnya sholat 5 waktu saya lakukan. Yang tidak mampu boleh naik haji, kalau belum ada ongkos belum saya lakukan. Tapi Malah apapun yang perintah di Al-Quran saya lakukan, apapun perintah larangan yang di Al-Quran saya hindarin gitu kan, termasuk hadis gitu kan. pertanyaannya Lantas Pak, kita mengenal Pak Supriyadi, siapa Allah, jangan Allah panjang-panjang pencipta. Pak. Pak, Sebentar. enggak salah Sebentar, sampean sebentar, blunder sebentar. Pak, blunder Pak. Blundernya kenapa? Sampean Iya, katakan makanya tadi yang kan saya dengar dulu, bilang, dengar dulu. Sampean nanti itu sudah tolong blunder. Gini, dijelaskan. gini dulu. Sampean kata apa yang ada Nanti di dulu, Al-Qur'an yang saya Nanti paham, baru Bapak saya akan jelaskan. jalani. Dengar dulu, sampean ini blunder di sini. Sampean katanya paham apa yang ada di Al-Qur'an dan sampean akan memahami. Pertanyaan saya, apakah sampean tahu ilmu alat, Pak? Kok sampean mengatakan akan memahami Al-Qur'an? Parah itu. Tidak bisa seperti itu, Pak. Sampean ilmu alat itu tidak ada, tapi kalau sampean mengatakan saya memahami terjemahan Al-Qur'an itu masih bisa ditoleransi sedikit, Pak. Pak Supardi, Pak. Ya, jadi jangan sok-sokan paham dengan Al-Qur'an, Pak. Saya sendiri tidak paham, Pak. Ya, yang kita pahami ini tafsir Al-Qur'an yang sudah disampaikan, ditafsirkan oleh para ulama. Monggo Pak Agus. Begini Izin Bang, bertanya, Kiai. Bang Supardi Sebentar. Monggo biar Pak Agus atau terus. Bang Mangunjaya ya. Kalau memahami Al-Quran itu bukan pemahaman kita, tapi kita harus merujuk kepada ulama yang ahlinya, seperti ulama tafsir. Salah satunya bisa kepada tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Tanwirul Mikbas, itu yang tafsir Ibnu Abbas. Jangan kita memahami dengan semau kita. Terus kita menyatakan kita paham Quran atau paham hadis, tapi kita tidak pernah belajar tentang qarinah hadis itu sendiri, tentang qarinah Al-Quran itu sendiri. Nanti ada penyimpangan itu dalam memahami Al-Quran dan hadis. Seperti Bang Mangunjaya tadi menyatakan tidak menyatakan tentang mendoakan mayit itu. Kata Bang Mangunjaya itu harus memahami, kata Imam Syafi'i itu tidak sampai itu, harus dipahami dengan pemahaman pendapat ulama-ulama yang lain. Bagaimana arah penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ini, itu aja. Ya, monggo. Mungkin Pak Kafi mau ada Ya. sanggahan? Untuk Pak Surya, Iya. kita sepakat Pak ya, kita sepakati dulu bahwa Hmm. laisa kamitslihi ya, Allah Iya. itu setara dan serupa dengan Allah ya. Gimana Pak? Gimana Yang Pak? saya pertanyakan, zat Allah ada nggak secara zat? Allah itu Zat zat. Allah ada kan? Ada. Ada. Berarti ada kan? Ada. Jadi ketika orang berbicara mengenai jisim manusia ya adalah jisim manusia. Ketika Gimana? berbicara jisim Bentar, Pak. Allah, Ulang, Pak. kenapa Ulang, Bapak Pak. jadi memikirkan seolah-olah itu? Ulang Pak. Oke, kita sepakat ya bahwa ya. Kita sepakat bahwa zat Allah ada. Ada, ya, sepakat. Semua sepakat. Oke, Zat sepakat. Allah ada. Ya. Allah itu wajib Mau berwujud, seperti ya, apa kek terus. itu urusan Allah. Sepakat? Mau apa? Sepakat? Gimana? Sepakat ya? Ya. Zat Allah Zat Sebentar. Allah itu seperti Zat Allah apa? juga ada. Itu Iya. hanya Allah yang tahu. Terus sepakat ya? ya. Hmm. Terus ya Jadi terus ketika ada orang yang menjelaskan tentang zat Allah, tentang jisim Allah, yaitu biarkan memang itu secara jisimnya Allah, Dan bukan sebentar. Iya. Antum begini, antum tahu enggak kenapa mujassimah itu dibilang mujassimah? Tahu enggak Kalau kenapa? dari sudut perspektif yang pernah saya obrolkan dengan Perspektif kalian, kalian itu menyamakan. Jadi seolah-olah tuh ketika Nah, saya cuma tanya antum tahu enggak begini? Antum tahu enggak kenapa mujassimah itu disebut mujassimah? menyamakan Tahu enggak? Allah dengan Karena tajsim. Dah, itu jawabannya. Yang menyembahkan itu musyabbihah. Karena memberi Jadi Allah maksudnya- jisim, Pak. Karena tajsim. Tatsim, Menjisimkan mensifati Allah. Allah dengan jisim, Pak. Kemudian antum bilang kalau orang
Iya, Tadi ketika antum kita bilang sepakat. kalau orang mau menjisimkan Allah itu terserah orang, sama dengan antum mau bilang begini, kalau orang mau sesat biarkan dia sesat begitu. Jadi begini, Mujasim itu firqah mubtadi'ah, tadi kita sepakat. iktifat. Sebentar ya. Tadi kita sepakat bahwa Allah zat ada. Allah itu kan ada. Iya, kan? sepakat. Nah, Terus Allah ya, alam. Kan begitu kan? nah, Seperti apa maka Allah alam, ya kan? iya betul betul. Nah, ketika Nabi menggambarkan, jadi begitu Nabi menggambarkan Allah seperti apa? Allah tangan lah, ini Allah. Kenapa kita tidak menggunakan iman? Cukup kita iman. Siap. Sebentar, Ros. Biar. Paten itu itu takdir paten. namanya. Oke, sebentar Ros ya. Gini. Oke. Saya jawab dulu Pak ya. Oke. Ketika Bapak katakan ketika maka Nabi menggambarkan, ya gitu ya. Nabi itu tidak pernah mengatakan Allah ada tangan, Pak. Yang mengatakan Allah ada tangan itu kita, Pak. Sampeyan, Pak, bukan kita, Pak. Orang-orang Wahabi, Pak. Makanya Wahabi disebut Mujasimah. Nabi itu tidak pernah mengatakan Allah ada tangan. Sampeyan yang paham Allah ada Agama tangan, tidak Pak. selalu susah gitu, Pak. Hah? Udah apapun yang dibaca di Al-Quran, kalau ada perintah laksanakan, larangan dijauhin. Lah masalahnya Kenal sampean tidak Allah, paham kenal Al-Quran, diri Pak kita, Supriyadi. Kenal Al-Quran, kenal Nabi, Pak D, Rasul, udah itu Pak D. aja. Biarkan Kang Surya bicara dulu. Biarkan Kang Surya bicara dulu. Jadi- Kang Ali diam dulu. Kang Ali diam dulu. Biarkan Kang Surya bicara dulu. Ayo. Iya, Pak. Gini, Pak ya. Di Al-Quran itu begini, Pak ya. Saya mau tanya. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Itu yad, Pak ya. Saya tambah lagi. Wasama'a banainaha biaidi wa innalamusiun, Pak. Aidi itu jamak atau mufrad, Pak? Saya katakan sama Anda. Yang pertama tadi saya sebut yadun. Yadun itu mufrad, Pak ya. Yang ini wasama'a banainaha biaidi. Ini jamak atau mufrad, Pak? Kan gitu ya. Namun ketika sampean itu diartikan kepada tangan, itu parah, Pak. Parah karena nanti bisa dicari yang di sana itu mufrad, yang di sini jamak. Terus tangannya berapa? Itu akan menjadikan daur tasalsul, Pak. Monggo. Tambah lagi satu Ustaz. Monggo. Waqalatil yahudu yadullah ma'lulah. Gullat aidihim walu inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Jadi pertanyaan, apakah tangan Allah satu? Yang kedua, apakah tangan Allah dua? Apakah tangan Allah yang ketiga? Apakah tangan Allah banyak? Atau benar semua? Yang mana Bang Kahfial? Yo, monggo. Itu konteksnya. Yang Bapak pahami Hilmari, yang Bapak pahami itu konteksnya itu berbicara akan zat Allah atau apa? Kami takwid. Nggak, jangan tanya saya. Gini, saya Pak. takwid. Saya katakan kepada Bapak Ketika Pak Kafi, gini, Pak. itu apakah dalam ayat tersebut Kalau sampean saya kami mengartikan secara hakiki Gini, Pak, kalau sampean mengatakan Anda saja belum nanya ke saya. gini, kalau sampean bertanya kepada orang Asy'ariyah, apakah itu zat Allah, maka saya jawab, qalal barawiyu wala yajuzul basu an dzatihi. Kita itu tidak diperbolehkan membahas zat Allah, Pak. Maka kaidah kita tafwid, Pak. Sepakat. Oke, sepakat ya. Sampean tahu tafwid apa? Kita Kalau memang tidak sampean boleh jangan sepakat berbicara. dulu. Sampean kalau sepakat, sampean harus tahu dulu Oke, saya apakah itu tafwid. Tafwid itu apa? Iya. Tahfidz itu Hmm. semacam menyerahkan makna hakikatnya sepenuhnya kepada Allah. Kalau hakikatnya itu bukan Ya kan? tafwid, Pak. Tafwid itu menyerahkan maknanya dan ayatnya kepada Allah, Pak. Kita membacanya huwaladzi khalaqas samawati fil huwaladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin sumastawa alal arsy. Lalu kan begitu saja kita baca, kita yakin, kita iman itu kalam Allah, Pak. Itu tafwid, Pak. Kalau sampean mengatakan Allah ada di atas arsy itu bukan tafwid, Pak. Sepakat. Ya, Seperti tadi saya katakan, ya, sepakat ya. Ketika dari tadi saya udah katakan, ketika mengenai zat Allah, cukuplah kita imani. Bukan rasihun kan? Yang zat Allah yang mana, Pak? Perkataan antum Kita itu yang belum antum bicara zat lanjutkan. Allah, Pak. Monggo. Kang Ali, Tapi kan antum bilang begini. Kan tadi antum bilang begini, Bang.
kalau itu kita imani, oke iya. Tapi kalau ada orang membicarakan masalah jisim Allah, ya biarkan saja. Nah sekarang saya tanya kan, untuk orang-orang yang membicarakan jisim Allah itu, kan tadi ada yadullah fauqa aidihim, kemudian yang ayat yang banyak itu, kemudian bal yadahu mabsuutatan. Nah sekarang saya tanya, yadnya Allah itu, pertanyaannya A 1, B 2, C banyak, D benar semua, E salah semua, yang mana? Ya dalam konteks itu ya, masing-masing ayat itu kan punya konteks masing-masing, ya kan? Oke, berarti satu ayat pakai, satu enggak begitu. Kang Ali, biar saya tambahin ya. Kang Ali, biar saya tambahin. Monggo, monggo. Quran ini. Monggo, Iya, Kang Ali, biar saya tambahin. monggo, Jadi monggo. kalau ayat Al-Quran itu semua diterima oleh akal, maka antum tidak akan nyampe para ustadz. Tapi kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang memang diterimanya oleh iman, keyakinan kita kepada Allah, gitu kan, itu insya Allah kita bisa nyampe. Sebab Al-Quran itu harus diterima oleh akal, tetapi akal dibatasi oleh hukum. Nah, contohnya itu tadi, itu contoh yang tadi itu. Jadi laisa pun bahwa Allah itu tidak sama makhluk, tidak sama, tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah. Ketika Allah menggambarkan bahwa memang Allah menisbatkan dirinya, Allah itu istiwa di atas ars, itu kita cukup beriman, mengimani bahwa Allah itu di atas ars. Nah, mempertanyakan bagaimana beristiwanya, maka itu hukumnya haram. Sepakat Pak Mangun, semangat Pak Mangun. Tapi nggak tahu Pak Hanya Surya. sebatas meyakini, mengimani sudah. Ya. Karena mereka ini, para ustadz ini diterima oleh akal. Oh, membayangkan. Nah, berarti kalau Allah ini istiwa di atas ars, berarti dia butuh terhadap tempat. Nah, itu mah hasil daripada pemikiran para ustadz. sepakat. Bukan daripada apa yang memang kita imani. Kita cukup Pak. mengimani. Pak Mangun, Pak Mangun. Imam Mazhab ini, pendapat empat imam Mazhab ini, jadi istiwa di atas ars itu cukup diimani. Mempertanyakan bagaimana dia Allah itu beristiwa, itu hukumnya haram hukumnya. Pak Mangun. 100%. Segini, Tapi gini. nggak tahu Pak Kafi. Ya, Waktu susah istawa, karena mereka- istawanya Allah. mereka Dengar dulu Pak Mangun. oleh akal. Pak Mangun, istawanya Biarkan Allah Pak- kita sepakat. Pak Surya. Istawanya Allah kita sepakat. Ketika sampean mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, itu kami tidak sepakat. Karena ayat mutasabihat itu tidak bisa diterjemahkan, Pak. Ya, kami tidak sepakat. Tapi kalau Allah istawa di atas, Allah istawa di aras, Sebentar. itu istawat, Pak. Sepakat, Pak. Iya, saya tidak mengatakan bersemayam. Kalau bersemayam Iya, kan hanya kan Kafi Ali mengatakan saya tidak sepakat, Pak. Maka saya jelaskan, Pak. Bahasa Indonesia. Ya, Sebentar, saya begini Pak Surya. ya. Pak Huwa Surya ladzi khalaqa mengatakan samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa alal ar. Sepakat. Allah istawa alal ar, sepakat. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, saya tidak sepakat, Pak. Itu yang saya maksud, Pak. Paham ya, Pak ya? Jadi jangan bawa itu akal-akal kami, bukan, Pak. Iya, Ya, oke, siap. Oke, siap. Oke, sebentar. Menurut Pak Surya, orang Arab ngerti nggak akan kalimat itu? Yo ngerti, Kang. Menurut Pak Surya, orang-orang Arab ngerti nggak ayat itu? Ya kalau yang berakidah al-Asariyah ngerti, Pak. Nah, Tapi iya. kalau yang Wahabi nggak ngerti, Pak. Jadi kenapa kita disebutkan dengan bahasa? Begini Pak. saudara. Udah host. Nih, Pak Surya ya. Nih, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Surya. Waalaikumsalam Pak Surya tadi warahmatullahi wabarakatuh. mengatakan Sebentar. bahwa Kita ada tamu ini yang mau ngomong, Pak Kafi. ke pembahasan yang tauhid tiga tadi juga. Begini. Iya, Ada monggo. pembahasan yang Sebentar Pak Kafi. Ada tamu ini Pak Kafi. Monggo Pak. Pak yang Saya mau menanggapi loh. sebentar Pak Mutarudin sebentar dulu. Monggo ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak, Ibu-ibu. substansinya sudah dapat itu tadi, substansinya sudah mengena, sudah fix itu tadi, sudah sepakat. Terus yang dibahas konteks yang awal tadi loh, yang masalah tauhid yang ada tiga tadi itu sebenarnya mau dibahasin satu persatu gitu. Itu nanti kalau dikaitkan kepada ayat-ayat tertentu, dikaitkan dengan sifat-sifat, dikaitkan dengan hal-hal yang lain, nanti
jadinya blunder, nanti jadinya bias kemana-mana nanti. saya Karena yang mau dibahas itu adalah Saya mau tauhid yang menanggapi 3 ya. tadi. Masalahnya begini Iya. Bang, sebentar, kalau sudah terbahas tadi pokok pembahasannya dan berujung pada memang tauhid 3 ini tidak ada di zaman salaf. Nah, mau tidak mau kan orang Wahabi kan, aduh tauhid kami dibilang bid'ah ini, ya sudah larikan saja ke Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa atau yadullah fawqa aydihim, kan itu supaya menyelamatkan tauhid kami tidak dibilang bid'ah. Nggih, saya rasa ya kayak begitu saja. Maksudnya Kafi ini di beberapa kali komal saya temui orangnya yang memang kayak begitu. Ya sudah, mau ngapain orangnya ya, mau dibilang begini Ya. gimana lagi? Ya Ustadz gini, Ilman, yang Ustadz mau Ilman. dibahas. Nggih. Ya. Tunggu dulu. Monggo, silakan. Nah, begini loh. Sebenarnya masalah apa ayat-ayat seperti itu kita tidak perlu bahas loh, karena kalau kita tarik lebih jauh juga ada hadis seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Aina Allah?" Bertanya seorang perempuan itu kan, "Di mana Allah?" Kemudian dijawab, "Qala fis sama." Kalau kita sama-sama akan kaitkan seperti itu seakan-akan Allah butuh apa? Kalau bertempat kepada langit butuh kepada langit, maka kita memaknai fis sama ini tidak bisa memaknai langit, gitu loh. Tidak bisa. Iya Bang, makanya paling saya rasa paling aslam itu gini. metodenya salah. Roddu jami'i ilallah. Selesai. Kalau saya rasa kalau memang seperti itu kan aman. La nahnu la nukayyif wa la nu'awil wa la nusyabbih. Begini Bang Gilmar, saya menanggapi ya tentang tri tauhid itu. Emang dalam tri tauhid itu Jadi memang ada dalam urusan tauhid ini atau penyimpangan dalam memahami. Sebentar Bang Kafi sebentar. Yang lain di mute dulu sebentar, lagi ngomong. Bang Agus silahkan, Bang Agus. Saya moderatornya nggak Ya. apa-apa. Silahkan. Itu tadi Dapik tadi soal tentang tajasim atau yang dipahami oleh Syekh Abdul Wahab itu sendiri. Itu adalah memahami ayat Al-Quran bersifat ayat Al-Quran bersifat mutasabih, itu diartikan dengan Allah itu bersemayam atau seperti bersemayamnya manusia itu sendiri. Itu emang benar. Aku mempunyai kitab-kitabnya karya Syekh Abdul Wahab itu sendiri, emang dicek itu begitu pemahamannya. Di dalam tentang tawasul itu emang itu Syekh Abdul Wahab itu mengatakan musyrik, betul. Itu Syekh Abdul Wahab itu, aku punya kitabnya ya, dibuka referensinya. Emang Syekh Abdul Wahab itu kalau lihat di dalam sejarah, dia waktu di Basra itu diusir karena di dalam pemahaman dalam menyampaikannya memahami akidah tajasim itu sendiri, itu Ya, memahami akidah dalam memahami tajasim. baik Pak Ustadz Gitu. Agus, baik. Tetapi arti daripada yang memang disampaikan bahwa istiwa Allah itu di atas aras, itu pendapat para 4 imam mazhab, silahkan dibuka di dalam kitab-kitabnya. Bagaimana mereka meyakini? Begini Bang Mangun Jaya itu Ntar dulu. kamu Jangan dilarikan ke 4 mazhab, Pak Mangun. Sebentar, ini pembahasannya Siapa? tauhid. Ini pembahasannya tauhid. Ntar dulu, jangan dilarikan ke Kita 4 clearkan mazhab. dulu Sebentar. ini. Itu tadi Pak Hos, sedikit Pak Hos sama Pak Surya tadi lagi baca kitab, lagi membahas. Kita istimak saja di sini. Kita mustami saja. Beliau tadi lagi membacain kitab. Jangan dilarikan kemana-mana. Tentang pemahaman istiwa itu diartikan dengan makhluk bertajasim. Begini loh, begini. Di dalam akidah Ahlussunnah Jangan wal disangka dulu, Jamaah itu Bang tidak Mutardin, boleh, biar Begini dulu. karena bertentangan dengan itu sendiri. Gini loh, dia katanya membawa kitab, cuman pakai langsung coba baca kitabnya, langsung diartikan, biar memang kalau ada di kitabnya Pak biar yang jelas loh. terhormat, Jangan kalau hanya seperti makhluk memang seperti itu. masih bermasalah, namanya udah menyamakan dengan Oke. makhluk. Iya, saya bacakan ini. Saya Bilang bacakan dari ini ya. tadi, beda Pak, saya ketika bacakan, Pak. berbicara masalah, beda berbicara ketika berbicara masalah manusia. Udah. Kenapa Udah, jadi- itu Bang David, Bang Muhtarut udah fik.
Monggo dilanjut Pak apa namanya Pak Surya sama Oke. Pak Hilman. Monggo dilanjut baca Tadi kitabnya. Kita tadi istimewa siapa saja yang di sini karena mengatakan kita ya. nggak bawa referensi. Oh, ini ada Lora Muammar nih, Masya Allah. Assalamualaikum dulu Lora. Nanti kita serahkan kepada beliau ya. Ini kalau Pak Mangun mengatakan bahwa Imam 4 madhab sepakat bahwa Allah di atas aras, itu salah Pak. Sampean bawakan referensinya, nanti kami bantah. Nah, saya bawakan referensinya ya Pak ya. Ini dari Imam Abu Lais ya Pak ya. Imam Abu Lais. Wah, mana Lora kita? Imam Asy'ari yang ditanyain. Iya, Imam ini kan semua Pak. Kitab-kitab kami itu Pak dari 4 madhab Pak. Akidatul Awam. Bang Kafi di mute dulu, Bang Kafi di mute dulu. Akidatul Yang lain Awam di mute dulu. itu dari mazhab Yang Maliki lain Pak di mute ya. dulu. Lagi mau bacain Akidatul kitab, Awam yang itu lain di dari mute. Yang mazhab lain di Maliki. mute. Ketika ditanyakan Imam Syafi'i, dijawab Dengar Imam Abu dulu. Lais. Apakah Dengar Abu Lais dulu. benar-benar mutlak menukil atau Pak, bagaimana? dengar dulu. Siapa yang Kamu jawab paham siapa? tidak? Ya gini ya. Secara Bos spesifik di mute itu dulu, Bos. itu nanti yang membacakan dari Imam Syafi'inya biarkan hostnya atau Pak Agus. Saya bacakan dari Imam Abu Lais. Imam Asy'ari itu muridnya dari Imam As-Saji Pak. As-Saji muridnya Imam Hambal Pak. Itu sanad itu Pak. Jangan diingkari Pak. Jadi gini ya. Faidatun man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat maka sempurna imannya. Apa itu 4 kalimat? Aina wa kaifa wa mata wa kam, ya. Aina di mana, bagaimana, dan wa mata dan kapan, wa kam dan berapa. Fa in qala laka qailun, maka jika ditanyakan kepadamu aina Allah, fa jawabuhu laisa fi makan wala yamuru alaihi zaman Pak. Ini Imam Madhab sepakat Pak. Kitab-kitab yang diwariskan itu sepakat Pak. Dari Joharatul Tauhid, Kifayatul Awam, Akidatul Awam, semua sepakat seperti ini Pak. Ya. Termasuk nanti kita bacakan dari kitabnya Imam Ghazali. Saya ada 10 akidah asas akidah Imam Ghazali Pak. Yang sebenar yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i Imam Mazhab mengatakan Allah di atas aras. Dengar dulu. Kang Ali dengar dulu, biar selesai dulu Kang Suryanya, ayo. Iya. Fajawabuhu laisa fi makan wala yamuru alaihi yaman. Allah itu tidak bertempat dan tidak berlaku ke atas Allah itu zaman Pak, ya. Kan gitu ya Pak ya. Allah itu ada sebelum semuanya ada. Sampai nanti Pak, Allah itu juga begitu Pak. Tidak berlaku zaman ke atasnya Pak ya. Wa in qala laka kaifa Allah, dan jika dikatakan kepadamu kaifa Allah, fakullahu laisa kamisli syai' Pak. Allah itu tidak serupa sesuatu. Kaf di sini adalah kaf huruf jer yang ulama berkata bahwa ini kaf zaidah. Kaf zaidah ini mempunyai faedah taukid Pak. Ya. Taukid itu bermakna sudah ditekankan setekan-tekannya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan sampean mengatakan Allah ada tangan, itu berat Pak. Itu masih mislihi Pak. Tidak laisa Pak, ya. Wa in qala laka mata Allah, dan jika ditanyakan kepadamu kapan Allah, faqul lahu awalun bila tidain wa akhirun bila tihain. Kan gitu ya. Wa in qala laka kam Allah, dan jika dikatakan kepadamu berapa Allah, faqul lahu wahidun lamin kilah. Allah itu esa itu bukan dari bilangan Pak. Esa itu bukan dari bagian-bagian tarkib, jusuk dan sebagainya Pak. Ya. Ini ulama 4 madhab Pak. Ya, sekarang saya minta pertanggungjawabannya Bapak Mangun yang mengatakan Imam 4 madhab Allah ada di atas. Tunjukkan referensinya Pak. Saya tunggu sampai kiamat 2 hari Pak. Monggo Pak. Ya, tidak, ini Bang Mangun itu tidak Sebentar Pak Ustadz Agus. Sebentar saya mau sampaikan dulu Pak Ustadz Kang Surya ini nih. Pak Ustadz Surya ini membacakan daripada salah satu imam yang bermazhab, Imam As-Syafi'i, bermazhab Imam Maliki, bermazhab Imam Hambali, tetapi dia tidak membacakan pendapat daripada 4 imam mazhab ini terkait dengan istiwa Allah di atas arsy.
Nah, saya mau kasih contoh aja sedikit ya. Ketika baginda Saya Nabi minta Muhammad sampean SAW buktikan Isra imam Mi'raj. 4 madhab yang mengatakan seperti Bapak katakan dulu, Pak. Bapak ini Kalau membawa saya bisa dakwaan, membuktikan tidak taslim membawa nggak? bukti. Taslim. Saya katakan taslim, monggo. Kalau saya bisa membacakan taslim nggak? Taslim satu dunia, Pak. Bukan Ya. sampai bukan saya saja, Pak. Monggo, Pak. Apa dulu ibarat Satu dunia taslim, Pak. Bukan saya saja, Pak. Monggo, Pak. Begini loh, Kang Surya, Kang Surya. Iya, iya. Kang Surya. Iya, siap. Kang Surya. Iya. Kang Surya. Iya. Saya mau tanya sama sampean. Ah. Sampean tadi mengutip itu, apakah itu memang makolahnya Imam Syafi'i atau murid-muridnya? Saya tanya dulu. Murid-muridnya, Pak. Atau dari Imam Hanafi, Murid-muridnya, Imam Pak. Maliki dan imam yang lain seterusnya. Murid-muridnya, Pak. Nah, Begini loh. itu. Iya, sekarang saya Nah, tantang itu sampean begini loh. bawakan makalah Imam Itu Syafi'i, saya Imam 4 jelaskan madhab dulu ya. seperti itu, Pak Mangunjaya. ini, Bang. Begini. Saya jelaskan ya. Iya. Iya, iya. Saya jelaskan juga gini loh. Kalau sampean membawa dari makolahnya murid-murid imam yang lain, saya juga punya makolahnya imam-imam yang murid imam yang lain. Atau di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik dikatakan qala Imam Malik innallaha fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makanin. Di situ dijelaskan seperti itu. Kita jangan Ibnu Asani taikan maksud Bang Hilmar Ibnu Asani taikan. Begini loh. Sudah saya naikkan sudah. kita itu Itu Kita wa itu jangan ilmuhu apa itu ya? bahasanya itu di dalam muatok tadi bahasanya wa ilmuhu itu tadi jangan salah itu lihat, ngutipnya saya baca ngutipnya ya, salah saya itu baca. Gini loh. wa ilmuhu fi Innallaha kulli fis sama'. makanin. Tunggu loh, Hmm. tunggu dulu. Innallaha Ya, fis monggo. sama'. Sesungguhnya Allah itu di langit katanya kan dijelaskan seperti itu. Wa ilmuhu fi kulli makan. Di situ dijelaskan ilmunya Allah itu ada di mana-mana. Begini loh. Kita merasa lebih tahu dari segala hal dari ulama lain boleh, tapi kita harus memadukan, janganlah kita saling memojokkan. Ini asalkan mengklaim manhajnya paling benar sendiri begitu loh. Kalau sampean punya pendapat, oh di manhaj kami seperti ini loh, begini gini loh. Kalau di pandangan di manhaj sampean seperti apa? Janganlah memojokkan, oh ini seperti ini seperti ini, seakan-akan ini kan. Pendapat saya, itu pendapat para ulama, Abang. Lah ini juga pendapat ulama bahwasanya innallaha fis sama'. Itu tadi Ini loh. pembahasannya Bang Muhtarut itu wa ilmu fi makan sampean itu ngutipnya salah itu innallaha fis sama itu masih perlu beberapa ibarat-ibarat kitab yang lain untuk mentafsiri lagi Bang. Begini loh. Saya Dulu, jawab. ya. itu masih Saya jawab, kalimat-kalimat ya. masih Saya jawab. bahasa umum. Saya jawab. Itu Saya jawab. kalimat-kalimatnya Saya jawab. masih bahasa umum, perlu Biar saya tafsir-tafsir jawab, ya. lagi, Biar saya perlu jawab. takwil lagi, perlu Iya, beberapa biar- referensi kitab iya. lagi. Biar Gak saya boleh jawab. langsung biar main saya cokot-cokot. jawab. Begini loh. Itu tadi lagi Sampai- dibahas tadi. La ilaha Ya, saya jawab. illallah. Saya jawab. Kang Surya. Iya, saya jawab ya. Siap, siap, siap. Kang Surya, antum Iya. mau taslim ketika Saya- membacakan Siap, siap. kitab, oke? Iya, monggo. Dari pendapat Bukan saya Imam saja, Mazhab Pak, satu dunia, yang Pak, berpendapat taslim, dengan Pak. istiwa, oke? Iya. Oke. Nih, dengerin. Monggo dibaca itu permintaan dari Pak Surya. Monggo silakan Pak Mangun. Kitabnya Fikih Al-Akbar karya Imam Abu Hanifah dan dalam perkataan Imam Malik bin Anas, Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu. Imam Abu Hanifah mengatakan dari Fikih Al-Akbar, barang siapa mengingkari keberadaan Allah di atas langit maka ia kafir. Itu yang pertama. Imam Malik bin Anas mengatakan Allah berada di atas langit sedangkan ilmunya berada di mana-mana. Segala sesuatu tidaklah lepas dari ilmunya. Imam As-Syafi'i berkata Allah berkata di atas arsy. Arsinya di langit dan dia mendekat kepada makhluknya sebagaimana yang dia kehendaki. Itu pendapatnya. Cakap. Iya. Adanya di dalam kitab Fikih Al-Akbar. Pertanyaannya siapa yang menulis, Pak? Siapa yang menulis kitab itu, Pak? Siapa yang menulis kitab itu, Pak? Siapa yang menulis kitab itu, Pak? Saya izin Kiai. Monggo. Jaya. Kan Ini bahasa karya Arabnya. Imam Abu Hanifah.
Ini karena Imam Dibacakan. Abu Hanifah. Dibacakan Coba bahasa dibacakan Arabnya, bahasa Arabnya Pak dibacakan. Mangunjaya. Bacakan bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya Bacakan dulu bahasa Pak Arabnya. Mangunjaya. Kitab apa, Nah, halamannya ini. berapa, halamannya berapa, monggo. Makanya hukum itu Al-Quran itu jangan diterima oleh akal aja. Gini. Terima dengan iman. Gini ini saya tunjukkan gini. Saya tunjukkan kedustaan Pak Mangunjaya itu, kedustaan Pak Mangunjaya itu katanya itu kesepakatan imam 4 madhab yang ditulis oleh Imam Hanafi. Imam Hambali itu lahir kemudian, Pak. Bagaimana Imam Hanafi mengutip pendapatnya Imam Hambali, Pak? Imam Abu Hanifah itu lahir di depan, Pak. Imam Hambali itu lahir kemudian, Pak. Bagaimana sampean bisa Abu Hanifah bisa mengambil pendapatnya Imam Hambali, Pak? Itu sampean kalau dusta jangan nanggung-nanggung, Pak. Sebentar. Saya itu mau Saya taslim, Pak. menjelaskan. Antum baca Punten sendiri, Kiai, cari sendiri di dalam saya mau fikih tanya Akbar, dulu karya sama Imam Abu Pak Hanifah. Mangunjaya. Dan Coba tidak dijelaskan pendapatnya dulu, seperti Kiai. itu. Oke, hormati host sudah membawa kitab. Atau Monggo. dibacakan bahasa Arabnya aja secara kontekstual aja. Saya mau tanya dulu sama antum. Kalau memang antum nggak percaya dengan ini, saya mau tanya sama antum, Kang Surya. Iya. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, kemana dia? Sidratul Terlalu Muntaha. jauh. Ini yang Sidratul Pak, Muntaha. apa Biar namanya? Pak, tiktokan sama saya. Oh, Sidratul ini Muntaha, yang Pak. Monggo. Iya, terus Pak. Monggo. Terus, Pak. Ngambil wahyu di Sidratul Muntaha, terus, Pak. Pak. Iya. Saya mau tanya, Sidratul Muntaha adanya di mana? Diterangkan di dalam hadis di mana adanya? Waduh, Arasu dengan Sidratul Muntaha itu jauh, Pak. Sampean itu gimana itu, Pak? Sekarang saya tanya Bapak, Allah itu di Arasi atau Sidratul Muntaha, Pak? Kok muter-muter sampean? Baru Sidratul Muntaha. Lah Arasi di mana, Pak? Arasi di mana? Sudahlah. Sampean itu semua ayat digabung-gabungkan pemahaman sendiri. Oleh logika, Goblok ini, Pak. antum tidak akan pernah nyampe, tidak akan pernah beriman. Gitu, tidak akan pernah nyampe, tidak akan pernah beriman. Gitu. Saya tanya kamu Sidratul Muntaha di mana, Pak? Kamu tidak taslim. Tadi disampaikan ibaratnya. Oke, sekarang Kamu kita ibarat bahasanya menuju tidak kepada ada. host. Monggo, host. Nanti ya terjemahnya itu. Mangunjaya, mungkin Ini saya mau sebentar. dengar bahasa Yang- Arabnya tadi referensi yang diberikan itu. Terus siapa penerbit nama kitabnya? Biar enggak jauh-jauh. Biar nggak jauh-jauh. Ini yang Pak Mangunjaya baca. Kola Abu Hanifah, man kola la a'rif rabbi fis samai au fil ardi faqad kafaro wa kadza man kola innahu alal ars wala adril ars au fis sama au fil ardi wallahu ta'ala yadda. Apa ini? Aduh, enggak kelihatan. Yadda iman a'la laman asfala laisa min wasfir rububiyyah wal uluhiyyah fi syai'in wa alaih. Ini di sini enggak ada perkataan apa namanya? Perkataan Imam Syafi'i, enggak ada juga Imam Malik, enggak ada juga Imam Ahmad, apalagi Imam Ahmad bin Hambal belum lahir. Itulah Wahabi semua pendusta. Wahabi semua pendusta. Mangunjaya ini mungkar ya, Kiai ya. Sebentar. Saya mau jelaskan nih dari Abu Muti Al-Hakam. Apa itu? Ilah Al-Baqi, pemilik kitab Al-Fiqh, Enggak usah yang antum bilang Fiqhul Akbar pemilik itu kitab ditulislah. Al-Fiqhul Akbar. Beliau berkata, tuh Ini kan, Fiqhul ini dari Abu Muti Al-Hakam, Ya, Pak Mangunjaya, ilah. tobat, Pak. Udah, Pak. Host. Host. Oh ya Allah. Tobat, Ini Pak. yang satu lagi diriwayatkan Mungkin dari kayak kamu, Yahya Bang bin Mangunjaya. Yahya At-Tamimi, Ja'far bin Abdullah Bahasa Arabnya dan itu sekelompok ulama lainnya. Monggo moderator ditengahi dulu moderator. Yai, monggo Yai, ditengahi dijelaskan dulu Yai. Sabar ya, Dik ya. Sabar Iya, ya. ambil Dik, kesimpulan, ya. Yai. Monggo, Pak Yai. Surya sabar nggih. Siap. Pak Host, Pak Hilmari sabar nggih, sabar nggih. Sabar, sing nrimo, sing ikhlas, memang ya ngoten niku keadaane dadi maklum. Monggo. itu pemahaman jancrong itu. Pemahaman Mangunjaya itu. Nggih, udah Pak Agus. Udah Pak Agus, pun.
Gus. Pasti memang susah. Ya cukup, monggo monggo. Ya, itu Jadi kalau mereka ini akan berpikir ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah seolah-olah Allah itu butuh terhadap ibadah kita. Nah itu sama aja. Mereka akan berpendapat demikian. Ketika Allah mensifati dirinya berada di istiwa di atas aras seolah-olah bahwa Allah itu butuh terhadap tempat. Itu yang jadi bahayanya. Itu pendapatnya Pong Jaya itu tidak mengkaro itu Pak. Iya, bita dola itu. Pak, jangan fitnah-fitnah orang, Pak. Berat sampean itu, Pak. Agak sembung, boleh gedondong gitu loh. Ya nyambung dong. Gedondong Pak Mangun. Ini layamu tua layah ya ini. bangun kopi dulu, Bang Mangun kopi dulu biar enggak ini. Santai, santai. Santai Pak Mangun, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Ustaz, asatid semua. Hadir lagi Papua nih. Host, saya mau bertanya sama antum, host. Apa itu? Imam Ahmad bin Hanbal itu di dalam kitab Al-Aqidah itu menjelaskan itu maksudnya host ini, kalau host memahami ini seperti